Berjumpa lagi dengan saya Mas Umpluk, di channel Anas Umpluk ID. Tidak seperti biasanya, kali ini Mas Umpluk akan mengulas alur cerita serial drama China, yaitu Sweet Combat. Drama ini bergenre romantis. Pertama tayang tahun 2018. Aktor utama di film ini dibintangi oleh Lu Han dan Guan Xiaotong. Drama ini menceritakan kisah sekelompok anak muda dengan latar belakang dan pengalaman hidup berbeda yang datang bersama-sama berkat semangat perjuangan mereka. Sebagai putri sulung Fang konglomerat, Guan Xiaotong yang berperan sebagai Fang Yu ia dibesarkan untuk menjadi penerus perusahaan. Namun, dia menentang itu, ia memilih untuk menjadi atlet tinju. Di sisi lain, Lu Han yang berperan sebagai Ming Tian ia berasal dari keluarga miskin. Dia memutuskan untuk mengajukan beasiswa di Universitas Zhengzhou. Fang Yu dan Ming Tian memiliki awal yang buruk tetapi berkat olahraga dan teman-teman mereka, hubungan mereka akan segera berubah. Bagaimana keseruan ceritanya? Mari kita saksikan. Cerita ini bermula saat Ming Tian masih tinggal di Makau bersama kedua adik kembarnya, Ming Zhu dan Ming Lang. Kemudian scene beralih ke pertandingan MMA, terlihat ada dua petarung perempuan, yaitu Fang Yu, yang mendapat julukan Ratu MMA, dan rivalnya bernama Xiao Feng. Singkat cerita, Fang Yu berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Namun Fang Yu nampak sedih. Ia teringat perkataan kakeknya yang menentang Fang Yu untuk menjadi atlet MMA. Usut punya usut, Fang Yu ini merupakan keturunan keluarga konglomerat. Di tempat lain, terlihat Ming Tian sedang bekerja di suatu rumah makan. Ia mendapat tugas dari bosnya untuk mengantarkan pesanan dalam waktu 15 menit. Karena Ming Tian yang sudah paham daerah situ, kemudian ia mengambil jalan pintas. Lalu di tengah perjalanan ia melihat nenek-nenek penjual buah-buahan. Kelihatannya nenek itu tidak bisa mengendalikan gerobaknya dikarenakan jalanan yang menurun. Ming Tian dengan sigap membantu mengambil buah-buahan yang jatuh, namun gerobak itu terus menurun dengan kencang dan tak terkendali. Di saat itu Fang Yu kebetulan melewati tempat tersebut, lalu Ming Tian meminta Fang Yu untuk menghentikan gerobak itu, tapi Fang Yu malah menendang gerobak tersebut hingga rusak. Nenek yang melihatnya pun marah kepada Fang Yu. Tanpa rasa bersalah Fang Yu kemudian menghampiri nenek itu, lalu memberikan sejumlah uang. Setelah itu ia pergi begitu saja tanpa ada kata maaf. Nenek pun semakin marah, dan berkata, "Uang tidak bisa membeli segalanya." Namun Fang Yu tidak menanggapinya. Ming Tian hanya bisa terdiam melihat sikap Fang Yu tersebut. Singkat cerita, Ming Tian pun berhasil mengantarkan pesanan itu dan tepat waktu. Di saat Ming Tian perjalanan pulang tiba-tiba handphonenya berbunyi. Ternyata ia dapat pesan dari kampus Zhengzhou bahwa ia diterima di kampus tersebut. Ming Tian pun merasa senang, namun ia juga memikirkan bagaimana dengan adik-adiknya, jika ia kuliah di China. Kemudian Ming Tian diajak makan malam oleh bosnya sebagai tanda perpisahan mereka, karena Ming Tian berhenti bekerja dan akan ke China untuk kuliah di sana. Ming Tian berterima kasih kepada bosnya yang sangat baik kepadanya. Kemudian bosnya berkata, "Jangan segan-segan untuk kembali ke sini lagi, jikalau kamu tidak betah di China." Kini Ming Tian serta kedua adiknya sudah pindah ke China. Mereka tinggal di sebuah rumah yang agak tua, namun mereka bahagia tinggal di rumah tersebut. Di China, Ming Tian bekerja di KFC. Cerita bergeser di mana Ming Tian mulai berangkat ke kampus Zhengzhou. Sesampainya di kampus ia bingung karena semua siswa di sana adalah perempuan dan tidak ada satupun siswa laki-laki kecuali dirinya. Kemudian Ming Tian bertemu dengan perempuan tomboy, sebut saja dia Cheng Yanan. Lalu Ming Tian berkata, "Saya sangat senang bisa bertemu Anda, karena dari tadi belum melihat teman laki-laki sama sekali." Cheng Yanan yang mendengarnya marah, "Kamu pikir aku laki-laki?" Kemudian Cheng Yanan mengeluarkan pita warna pink dan kemudian dijepitkan di rambutnya. Ming Tian pun kaget, ternyata Cheng Yanan perempuan. Ming Tian bingung mengapa semua murid wanita. Kemudian Ming Tian berjalan sembari berpikir, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah benar aku adalah satu-satunya laki-laki di kampus Zhengzhou? Scene beralih di kantor kepala sekolah. Terlihat direktur melaporkan kepada kepala sekolah bahwa di antara 10 siswa laki-laki yang mereka pilih, sekarang hanya Ming Tian yang tersisa. Kemudian kepala sekolah menyuruh untuk mempertahankan murid laki-laki satu-satunya bagaimanapun caranya, dan meminta kepada direktur untuk memberitahukan kepada semua siswa Zhengzhou bahwa penerimaan murid laki-laki telah dibuka. Semua siswa di sana senang mendengar itu. Cerita beralih,
Terlihat Ming Tian dikerumuni para murid perempuan, ia merasa terganggu dengan itu. Tak lama kemudian Xiaomi datang dan disusul Cheng Yanan. Mereka berdua berebut untuk mendapatkan Ming Tian. Kemudian Xiaomi bertanya, "Katakan saja kamu pilih dia atau aku?" Ming Tian menjawab, "Aku tidak memilih siapapun." Mendengar itu Xiaomi dan Cheng Yanan marah. Terlihat ekspresi wajah mereka berdua mendadak seperti singa betina yang kelaparan. Lalu Ming Tian membohongi mereka berdua. Ia berkata, "Kepala sekolah apa kabar?" Sambil membungkuk, Xiaomi, Cheng Yanan dan murid lainnya mengira kalau benar-benar ada kepala sekolah. Dengan demikian Ming Tian kabur dari mereka. Setelah dirasa tempat itu sepi, Ming Tian menarik nafas sejenak. Kemudian Ming Tian melihat Fang Yu. "Bukankah dia perempuan yang ada di Makau waktu itu?" ucap Ming Tian dalam hati. Fang Yu mendekati Ming Tian dan bertanya, "Kamu siapa? Kenapa kamu di kampus Zhengzhe? Apakah kamu siswa laki-laki baru di kampus ini?" Ming Tian menganggukkan kepalanya. Fang Yu kemudian pergi, namun tak sengaja mengayunkan tasnya, sehingga mengenai Ming Tian dan membuat tangannya terluka. Lagi-lagi Fang Yu merasa tidak bersalah dan memberikan sejumlah uang kepada Ming Tian lalu pergi tanpa kata maaf. Ming Tian teringat kejadian di mana saat Fang Yu menendang gerobak nenek penjual buah dan dia memberikan uang tanpa meminta maaf. Lalu Ming Tian menghampiri Fang Yu dan mengembalikan uang itu. Ming Tian berkata bahwa ia tak membutuhkan biaya pengobatan. Namun dengan cueknya Fang Yu berkata, "Butuh atau tidak itu urusanmu. Aku tidak ingin berhutang kepada orang lain. Lagi pula uang yang sudah saya keluarkan tidak akan saya ambil lagi." Ming Tian pun marah mendengarnya. Ia berkata, "Apakah dengan uang bisa membuatmu hebat? Orang-orang seperti kalian selalu berpikir kalau uang bisa menyelesaikan masalah. Dasar monster." Fang Yu langsung mengepal tangannya dan hendak memukul Ming Tian. Namun ia mengurungkan niatnya lalu pergi begitu saja. Scene beralih di sebuah rumah makan. Terlihat Sun Ho yang sedang membantu ibunya. Kemudian datanglah dua preman, mereka memesan mie goreng, namun mereka meminta Sun Ho yang memasaknya. Singkat saja, setelah Sun Ho selesai masak, kemudian kedua preman itu mencoba mie goreng buatan Sun Ho. Namun preman itu mengatakan kalau mie gorengnya tidak enak. Preman itu juga menendang meja dan kursi yang ada di situ. Pelanggan lainnya yang menyaksikannya terkejut dan lari ketakutan. Melihat hal itu Sun Ho hampir menghajar preman itu, namun dicegah oleh ibunya. Saat preman hendak berjalan keluar dengan sengaja salah satu preman itu menendang kucing milik Sun Ho. Ibunya dan para karyawan pun terkejut melihat kucing Sun Ho ditendang, dan ibunya tak mampu berbicara apa-apa lagi, karena diketahui Sun Ho adalah penyayang binatang. Lalu ibunya pun membiarkan Sun Ho memukuli preman itu. Cerita berlanjut di dalam kelas. Para murid perempuan terus saja memandangi Ming Tian. Namun di saat Ming Tian melihat mereka, mereka pun berpura-pura tidak melihat Ming Tian. Ming Tian bingung, sembari berbicara dalam hati, "Jelas sekali aku merasa ada orang yang melihatku." Kemudian datanglah seorang guru baru. Guru itu meminta memperkenalkan diri. Lalu guru itu bertanya, "Siapa yang ingin pertama maju ke depan?" Semua murid perempuan langsung menunjuk Ming Tian. Dengan ekspresi wajah kesal Ming Tian pun berdiri dan maju ke depan untuk memperkenalkan diri. Di tempat lain, terlihat Fang Yu menemani Cheng Yanan latihan. Dia teringat perkataan Ming Tian yang mengatainya monster. Fang Yu pun flashback di mana ia masih kecil dan juga pernah dikatai monster oleh teman-temannya. Kemudian Cheng Yanan mengajak Fang Yu beristirahat. Fang Yu bertanya kepada Cheng Yanan, "Apakah saya seperti monster? Apa di mata orang lain saya terlihat aneh?" Fang Yu terus terbayang kata-kata Ming Tian, yang menganggapnya kalau semua masalah akan selesai dengan uang, dan mengira dengan uang akan bisa membeli segalanya. Namun Cheng Yanan mengatakan, bahwa Ming Tian belum paham dengan sifat Fang Yu yang tidak ingin berhutang kepada orang lain. Di malam hari, Fang Yu mendapatkan pesan undangan untuk menghadiri acara alumni sekolah dasar. Di dalam undangan terdapat tulisan, "Hormat kami mengundang Tuan Fang Yu." Fang Yu tersenyum membacanya. Di tempat lain, Ming Tian masuk ke kamar, dia melihat adiknya sudah tertidur pulas. Kemudian cerita pun bersambung. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe channel Anas Umpluk ID, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan update episode terbarunya. Terima kasih sudah menonton, kita bertemu lagi di episode selanjutnya.